Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan 6 hal yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Firman Tuhan yang mendasari sapaan pada saat ini diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, dalam kehidupan keluarga seringkali kita menghadapi kesalahpahaman hubungan antar keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Hal ini bisa terjadi antara pasangan suami istri, mertua menantu, orang tua anak, adik kakak dan lain sebagainya. Untuk menyikapi kesalahpahaman, kita perlu melakukan komunikasi yang baik untuk meluruskannya. Jikalau tidak disikapi dengan baik oleh kedua pihak, maka akan mengakibatkan konflik. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kita belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Dari firman Tuhan ini ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, membuang dusta dan berkata benar. Dari ayat 25. Kita yang hidup sebagai anggota, maka yang harus kita lakukan adalah membuang dusta. Kita berkata benar. Tanpa kebenaran kita akan mengalami kehancuran hidup. Maka dari itu setiap kita anggota keluarga, kita harus memiliki sikap yang benar. Dengan hidup benar, keluarga kita akan tetap sehat, kuat, akan merasakan kebahagiaan yang penuh dari Tuhan Allah yang Maha Benar. Yang kedua, mengelola marah. Ayat 26 dan 27. Marah itu wajar kalau dilakukan dengan dasar dan tujuan yang benar. Menjadi tidak wajar kalau segala sesuatu yang terjadi di luar keinginannya, sehingga kita mudah marah, menjadi pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada angin petir, tahu-tahu emosi meledak-ledak, marah-marah. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita, maka akan ada yang luka batin, disimpan, dipendam, maka akan menjadi dendam terhadap saudara yang lainnya. Yang ketiga, tidak mencuri, tetapi bekerja keras. Ayat 28. Kalau mencuri sudah menjadi suatu kebiasaan, berhentilah. Alangkah baiknya kita bekerja keras. Apabila pekerjaan yang kita lakukan itu menghasilkan berkat, maka kita dapat membagikan sesuatu kepada anggota keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka yang berkekurangan tidak mempunyai pikiran untuk mencuri, melainkan mau untuk bekerja keras, mengupayakan segala sesuatu dengan kerja, mendapatkan berkat dan membantu yang lainnya. Keempat, berkata baik. Ungkapan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita tidak akan membangun kehidupan. Bukan hanya kutukan, bukan hanya umpatan, bukan saja gurauan yang kurang ajar, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi orang lain jangan dilakukan, karena itu tidak akan mendapatkan berkat. Setiap anggota keluarga harus terus berusaha berkata baik dengan penuh cinta kasih. Boleh kita mengoreksi, boleh kita memberikan teguran tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Boleh kita mengarahkan tanpa menggurui. Hargailah setiap anggota keluarga
apapun keadaan mereka, kita patut berkata baik. Yang kelima, tidak mendukakan Roh Kudus. Ayat 30-31. Menjelang hari penyelamatan atau akhir zaman, kita sebagai keluarga yang Tuhan kasihi harus selalu siaga dan mengisi kehidupan secara efektif. Hendaklah kita membuang hal-hal yang tidak berguna, yaitu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Yang keenam, hidup dengan ramah. Ayat 32. Keramahan berhubungan dengan sikap dan tindakan yang mau terbuka dengan siapapun, namun disertai dengan sikap hidup penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Apalagi itu kita lakukan dengan anggota keluarga kita masing-masing. Kita akan memperoleh penyegaran, pencerahan, dorongan yang kuat untuk memasuki hidup keluarga yang menjadi lebih baik lagi. Melalui keenam hal tersebut, membuang dusta dan berkata benar, mengelola marah, tidak mencuri tetapi bekerja keras, berkata baik, tidak mendukakan Roh Kudus, hidup dengan ramah adalah hal-hal yang terus kita usahakan dalam kehidupan keluarga. Memang untuk melakukan keenam hal tersebut tidaklah mudah. Kita sebagai manusia, keluarga yang terbatas perlu proses. Kita butuh proses untuk bersedia menjadi manusia yang baru. Yang terpenting adalah mau untuk diproses oleh Tuhan. Kita pasti bisa. Mulailah dari hal yang sederhana. Hadirkan kebenaran dalam membina relasi. Bersukacitalah senantiasa, menyapa dengan senyuman, ramah, berbuat baik kepada siapapun. Dengan demikian, kita akan dimampukan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam keluarga kita dan kehidupan bersama. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Hai sahabat GKI Juana, mohon subscribe channel GKI Juana ini ya, untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juana. Let's go!